Halo Ezian, salam sukses luar biasa. Perkenalkan, nama saya Imadi Agustin Nugraha. Di sini saya akan membahas cerita inspiratif dari 3 tokoh entrepreneur dari Indonesia. Baik, ide bisnis bisa datang dari manapun. Bisa juga kita terinspirasi dari para tokoh entrepreneur dari Indonesia yang sangat sukses. Dari tokoh ini kita bisa terinspirasi untuk memulai sebuah bisnis, dan tentu saja setiap tokoh mempunyai ceritanya masing-masing dan latar belakang yang berbeda-beda. Dan mereka pasti mempunyai caranya masing-masing untuk menyelesaikan setiap masalah yang mereka hadapi. Mereka memulai proses yang sangat panjang untuk mencapai ke titik yang tertinggi. Baik, tanpa berlama-lama, di sini saya akan mempresentasikan 3 tokoh entrepreneur dari Indonesia yang sangat sukses. Baik, yang pertama ada Ahmad Zaki, yang di sana pendiri Bukalapak mencapai puncak kesuksesan dengan kerja keras, inovasi, dan visi memperdayakan UMKM melalui platform e-commerce. Kegagalan dalam usaha sebelumnya tidak memadamkan semangatnya, justru menjadi pembelajaran untuk membangun Bukalapak menjadi salah satu startup unicorn Indonesia. Berikut adalah beberapa usaha yang dilakukan Ahmad Zaki untuk mencapai titik tertinggi bersama Bukalapak. Yang pertama, ada visi yang kuat dan fokus pada UMKM. Zaki memiliki visi untuk membantu UMKM mendasarkan produk mereka secara online, yang menjadi dasar kuat bagi Bukalapak. Lalu yang kedua, ketekunan dan pantang menyerah. Perjalanan Zaki tidak selalu mulus, namun ia terus berjuang dan belajar dari setiap kegagalan, termasuk kegagalan dalam usaha kuliner mie ayam sebelumnya. Yang ketiga, ada inovasi berkelanjutan. Bukalapak terus berinovasi dengan mendirikan berbagai fitur baru seperti Quick Buy and Bukamal and Bukastar, serta layanan inovasi digital seperti Buka Reksa dan Buka Emas untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan keterlibatan. Yang keempat, ada pemasaran. Pemasaran yang efektif. Bukalapak menerapkan strategi pemasaran yang cerdas, termasuk menggunakan SEO dan CM untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari. Melalui kombinasi visi, kerja keras, inovasi, dan adaptasi, Ahmad Zaki berhasil membawa Bukalapak mencapai puncak kesuksesan yang menginspirasi banyak orang. Itulah kisah perjalanan dari seorang Ahmad Zaki menuju kesuksesan yang paling tinggi. Yang kedua, ada Ferry Unardi. Lahir pada 16 Januari 1988 di Kota Padang. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah, Ferry memutuskan untuk melanjutkan pendidikan universitas. Tak tanggung-tanggung, beliau memilih kuliah dari Purette University, jurusan komputer Sciences and Engineering. Setelah menyelesaikan pendidikan S1, beliau memutuskan untuk bekerja di Microsoft and Seattle. Beliau bekerja sebagai seorang software engineer. Setelah 3 tahun bekerja, Ferry berpikir bahwa dirinya sulit menjadi yang terbaik di Microsoft. Pemikiran tersebut wajar untuk seorang karyawan, karena karyawan akan mengkarirkan karir dan memikirkan karir, serta karena Ferry merasa sentuk dengan perjalanannya, beliau mencoba terbang ke Cina untuk mencari pemikiran baru. Hasil pemikirannya adalah industri travel and penerbangan. Sebagai seorang insinyur software engineer, Ferry Unardi merasa tidak terlalu percaya diri untuk memulai bisnis startup, dan beliau berpikir logis dan memutuskan untuk melanjutkan pendidikan S2 bisnis di Harvard University.
Ferry mengembangkan sebuah mesin pencari tiket pesawat dengan teknologi yang lebih modern, fleksibel, dan praktis. Tepat saat Ferry berusia 23 tahun, beliau memutuskan untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Ferry melihat pada waktu itu startup di bidang reservasi tiket adalah startup yang masih booming dan menjadi tren. Banyak investor berlomba-lomba untuk masuk ke industri startup reservasi tiket. Ferry berpikir bakal ketinggalan gelombang dan jika tidak segera mulainya, dia akan tertinggal. Saat mengawali Traveloka, tantangan terberat adalah bagaimana cara mengelola tim yang awalnya berjumlah 8 orang menjadi belasan, puluhan, bahkan ratusan orang. Banyak yang dapat kita pelajari dari kisah sukses Ferry Unardi. Terakhir, dan yang paling penting, kita harus melayani pembeli dan memberikan yang terbaik untuk pembeli. Dari situ, pembeli diharapkan akan membeli kembali layanan kita. Itulah cerita dari seorang Ferry Unardi. Baik, lanjut saja kisah yang ketiga, yaitu kisah Hamzah Izullah. Di usia 20-an, pasti kita akan memberi sosok inspiratif yang bisa sukses meskipun masih muda. Salah satu tokoh yang bisa menjadi motivasi kita terutama di bidang bisnis adalah Hamzah Izullah. Hamzah Izullah lahir pada tanggal 26 April tahun 1993 di Jakarta. Panggilan akrab sehari-hari bisa dipanggil Hamzah. Hamzah berasal dari keluarga menengah, namun tetap terlibat dan terlihat sederhana. Ayah Hamzah adalah seorang dosen dan ibunda seorang guru di tingkat SMP. Dari profesi ayah dan ibu, secara ekonomi mencukupi dan tidak kekurangan. Tetapi Hamzah memiliki dorongan yang kuat dari dalam dirinya untuk menjadi anak yang mandiri. Akibatnya, Hamzah sering memanfaatkan waktu luangnya untuk mencari penghasilan bersama teman-temannya yang ekonominya tergolong masih belum mencukupi. Hamzah mengawali usaha bimbel setelah bertemu dengan mitra bisnis Francis Bimbel yang menawarkan tempat bimbel seharga 175 juta. Saat itu, Hamzah belum memiliki uang senilai yang ditawarkan mitra bimbel. Akhirnya, Hamzah meminjam uang ayahnya yang berencana akan dibelikan mobil senilai 70 juta. Dari usaha bimbel ini, Hamzah mengalami perkembangan bisnis hingga mempunyai 3 lisensi bimbel. Setiap 6 bulan, Hamzah memperoleh omset sekitar 360 juta dari bisnis bimbel. Hamzah mengembangkan bisnisnya dengan membuka bisnis sofa bed. Bisnis sofa bed ini beralamat di Tangerang. Dari hasil bisnis ini, Hamzah dapat omset sehingga kurang lebih 160 juta setiap bulannya. Hal yang paling penting dalam kesuksesan ini adalah hubungan Hamzah dengan orang terdekat, Tuhan dan orang tuanya. Hamzah orang yang berbakti kepada orang tuanya, sehingga di awal karir orang tua Hamzah tidak berkeberatan untuk meminjamkan uang senilai 70 juta. Intinya, kesuksesan itu ada di faktor vertikal dan horizontalnya, sehingga kita harus seimbang dalam mengaturnya. Baik, sekian dari video presentasi saya tentang 3 tokoh entrepreneur yang sangat sukses yang berasal dari Indonesia. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan and see you, bye-bye.